الله عبادك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به عند علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب غمومنا وهمومنا يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي Amin. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين Amin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair katsiran, Ridwan, atas tilawahnya, juga doanya. Mudah-mudahan acara malam ini jadi acara yang berkah buat kita semuanya, menambah ilmu yang bermanfaat, dan semoga juga semuanya lancar, sambungannya lancar, semuanya juga bisa, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, insya Allah. Baik, Ustadz dan Ustazah sekalian, sebelum kita mulai acaranya, saya mau bacain pantun ya. Di, dicakepin ya. Cakep. Belum. Ke pasar pagi beli durian. Cakep. Pulangnya membawa rambutan. Lah kok bawa rambutan pulangnya? Cakep. Semangat belajar penilaian agar tahsin jadi Cakep. lebih mantap dan menawan. Masya Allah. Amin. Ini ChatGPT ya, gelar kerjaannya nih. Baik, alhamdulillah buat sekalian. Eh, Alhamdulillah sudah ada di tengah kita, guru kita, saya Ustaz Fendi Anwar, juga ada Ustaz Solihan di sini, dan Ustaz-Ustaz sekalian, Ustaz Ridwan dan lainnya. Hmm, Kita langsung eh, ke acara intinya, yaitu penilaian dan simulasi penilaian yang akan dipandu langsung oleh Ustaz Duna, Ustaz Effendi Anwar. Kalau kita belum masuk Ustaz Effendi, tepat Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alladzi syarrafana bil imani wal islam, alladzi an'ama alaina al-Qur'an al-Karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ustaz saudara semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Cukup Allah yang menyebut nama kita satu-satu insya Allah ya. Sehingga tidak perlu saya sebutkan kembali tanpa mengurangi rasa takzim, ihtiram, hormat kepada ustaz-ustaz semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita bisa bertemu untuk simulasi yang kedua ya. Tentu simulasi kedua ini ada perbedaan dengan yang pertama. Yang pertama perbedaannya adalah insya Allah akan dibacakan soalnya oleh eh, saudara-saudara kita, wah kita, Masya Allah, jazakumullah khairan, Bang atau Mas Rusli Hidayat ya, dan Mas Muhammad Ali yang akan membacakan soal langsung live ya. Juga Bang Bekti yang akan juga berkenan membacakan untuk kita semua, Ustaz-Ustaz sekalian. Jadi akan secara langsung dibaca, maka kalau kemarin kita nggak ada ketukan ya, nggak ada ulangi, insya Allah nanti akan kita eh, eh, dengar bersama bacaan soalnya. Syukron ya, Mas Rusli, Mas Ali, Ustaz Bekti ya. Dan juga yang kedua, tentu soalnya juga bukan soal yang kemarin ya. Soalnya yang tadi barusan dikirim, mudah-mudahan sudah dicetak, di print semua, sehingga akan memudahkan pula dalam memberikan catatan-catatan. Sebelum kita mulai, kita murojaah dulu ya, ikhwah fillah, tentang panduan, ya, panduan atau juklak, supaya tidak lupa. Sebentar saya share kembali. Masih baca pegang ya ini ya, apa namanya panduan.
Jadi kita akan mencoba menilai untuk soal mustawa 3 dan soal mustawa 5. Ya. Yang pertama saya bacakan kembali sebentar ya. Saya share, kok malah keluarnya beda sebentar. Share screen. Tunjuk juklak. Bismillah. Kelihatan Ustaz ya? Besar dikit tuh. Kurang gede. Ini kiri kanannya udah mentok ya? Dikit lagi, Ustaz. Kiri ya, kiri bisa. Oh iya, sebentar. Kirinya jadi ada lagi ya. Bentar. Ya, Iya. udah datang. Yang plus ya itu sih. Ah, Mas Gama. Nah, ada. Cukup, Ustaz. Ya, sebentar kebanyakan. Pakai laptop lain jadi agak agak kelewatan. Hilang ya, Ustaz. Nah, di situ. Iya. Bismillah ya. Saudara sekalian, panduan untuk penilaian mustawa 3. Yang pertama tentang huruf ya. Huruf atau H adalah cara pengucapan huruf yang benar. Ya. Jadi kalau hurufnya benar, kemudian kalau ada salah dikurangi 1. Jadi nanti tinggal ditandai ya. Kemudian pengucapan huruf tertentu di luar kemampuan. Ya. Jadi kalau ada huruf yang di luar kemampuan, seperti kurang sempurna membaca ain, maka dihitung 1 kali dalam semua soal. Ya. Atau ain ada 5 misalnya, maka hanya dikurangi 1. Ingat ini mustawa 3 ya. Ini mustawa 3, nanti beda yang mustawa 5. Kemudian P atau cara membaca panjang pendek yang biasa matobi ya. Rabbil alamin itu matobi dengan benar. Ya. Setiap kesalahan dikurangi 1. Nah, apabila kata itu nih, kita itu nih, tentu ini paham, dibaca salah, maka ditandai dengan huruf P. Itu nih, itu kalau salah ditandainya P. Mengingat seharusnya dibaca panjang. Misalnya dibaca utuni atau dibaca iktuni, itu ditandai P. Apabila kata aliman atau semisalnya mat iwat ya, dibaca tanwin aliman, mestinya alima, maka ditandai dengan huruf P juga. Mestinya alima dibaca aliman. Mengingat seharusnya dibaca panjang. Ya. Kemudian T ini cara membaca tanda baca atau harokat, fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasdid dan lain. Ya. Dan setiap kesalahan sama dikurangi 1. Nah, kesalahan tasdid di luar nun dan mim dihitung T. Ya, tasdid kalau salah, tasdid tidak dibaca atau bukan tasdidkan maka masuk dalam kelompok T. Berikutnya D. D adalah cara membaca dengung atau gunah. Ya, dengan benar tentunya. Jika dengung ada yang salah dikurangi setengah ya. D dianggap salah, dengungnya salah jika dengung tidak didengungkan sama sekali. Ya. Inna inna atau famay ya'mal itu kan tidak didengungkan, maka salah. Ya. Atau bukan dengung didengungkan. An'amta dibaca an'amta, tentu itu dengungnya salah. Kemudian apabila gunnah seperti inna fa'amma ya famay ya'mal ketika dengung kurang lama. Perhatikan nih, dengungnya ada tapi kurang lama atau terlalu lama. Famay ya'mal kelamaan itu ya. Tentu akan diingatkan, bisa diketuk atau diulangi itu ya. Kemudian menjadi benar, ya, perhatikan ketika dengung kelamaan atau kurang lama, kemudian diketuk, kedengaran ketukannya?
Dengeran nggak keteguran? Kedengeran? Halo? Enggak kedengeran, Ustaz. Dengeran, Ustaz. Kedengeran? Enggak, Ustaz. Enggak ya? Kayak awas aja, Ustaz. Enggak, Kedengeran? enggak, Ustaz. Enggak, Enggak kedengeran. kedengeran. Jadi nanti awas ya. Jadi kita ganti awas ya. Baik. Jadi kalau dia membaca famai ya'mal awas. Kemudian diulang famai ya'mal jadi benar ya. Untuk mustawa 3 tidak dihitung teman-teman. Tidak ditulis R. Mustawa 3. Apabila tetap kurang atau tetap kelebihan, sudah diingatkan awas, tapi tetap famai ya'mal, maka dihitung salah dengung atau D tandanya. Kemudian kesalahan tasdid dan pada nun dan mim atau nun tasdid ketika salah dibaca dihitung D. Ya. Fa'imma tadi dibaca fa'ima misal fa'ana misalnya atau anna dikurang dibacanya tidak tasdid sesuai dengan apa namanya nunnya maka dihitung D. Lanjut M ya. M ini tentu kita ini murojaah ya Ustaz sekalian. Cara membaca bacaan panjang di luar mat tabi'i dengan benar. Ya. Misalnya Qul ya ayyuhal kafirun kafirun ya. Di luar mat tabi'i ya ayyuha atau tabbat yada maaf tabbat yada abi ya. Itu mat di luar mat tabi'i dibaca benar. Setiap kesalahan dikurangi setengah. Apabila mat tabi'i dibaca 4 harokat, tabbat yada abi lahab. Ya. Atau mat lebih 2 harokat dibaca 2, yada abi dibaca yada abi, ya. Maka dihitung M. Dihitung M. Ya. Ada yang penanya jalan ini ya, tercoret-coret. Baik. Kemudian G adalah cara membaca bacaan khusus atau gharib dengan benar. Setiap kesalahan dikurangi setengah. Jika salah dalam membaca ismam, imalah, tasil, dan lain-lain, di gharib tentunya ya, maka ditandai G. Kemudian S, ini S, tanda S ditulis apabila terjadi kelebihan atau kekurangan sifat yang tidak merubah huruf. Ya, S, kesalahan sifat tapi hurufnya tidak berubah. Contoh seperti lam yalid, dibaca lam yalid, atau mengkolkolahkan mim, lam yalid, mimnya kan tidak berubah. Lam yalid, dalnya juga tidak berubah. Maka eh, ditandai S. Itu. Kemudian ada catatan kaki Ustaz-Ustazah. Tanda tidak mampu adalah bunyinya sama dengan setiap membaca huruf. Sehingga apabila terkadang benar, terkadang salah, berarti mampu. Ini nanti kaitannya dengan sebentar mad jaiz munfasil. Kita lihat maaf, ini kaitannya dengan Huruf. ain yang pertama tadi ya. Ini maaf, ini catatan nomor 1. Mana tadi? Ya ini. Dihitung 1 kali dalam semua soal. Tadi kalau ainnya salah 5 kali, berarti memang selamanya ain itu tidak ada kemampuan, dikurangi 1. Tapi ain kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Oh, berarti dia sebetulnya mampu itu. Maka ketika kadang benar, kadang salah, dikurangi setiap kali salah. Yang dikurangi 1 kali dalam semua huruf tadi adalah kalau memang di luar kemampuan. Ainnya semuanya bunyi nga misalnya. Di mana-mana baca ain nga, itu berarti dia memang tidak mampu. Nah, itu dikurangi 1. Tapi kalau kadang-kadang a, kadang-kadang nga, itu dikurangi setiap kali Huruf. salah. Jelas ini ya Ustaz, sudah? Jelas. Baik. Kemudian R,
ditulis sebagai tanda peringatan ya. Kalau tadi diingatkan atau nanti dalam online begini kita sebut awas tadi ya, pengganti ketukan. Tanda F itu sebagai tanda peringatan yaitu apabila ada kesalahan. Salah, kemudian diingatkan satu kali, kemudian bisa membetulkan secara mandiri dikurangi seperempat. Nah itu kolom R itu otomatis nanti dikurangi seperempat. Dan bobot pengurangan sama antara kesalahan jali dan khofi. Kesalahan yang jali itu yang besar nanti 1, 2, 3 itu masuk kesalahan yang jali. H, T, P itu masuk kesalahan jali ya teman-teman. Di istilah jali itu maksudnya itu. Kemudian dikurangi 1 kalau jali. Kalau D, M, G dikelompokkan khofi dikurangi setengah. Tapi kalau R itu baik jali maupun khofi, nanti bobot pengurangan sama antara kesalahan jali dan khofi. Jadi R ya, salah di R baru benar. Ya. Itu dikurangi seperempat masuk R. Tapi kalau tetap salah, maka nanti masuk kesalahan pada kesalahannya yang asli, yang kalau panjang kita udah ingatkan awas masih salah lagi, berarti memang dia P. Ya. Kalau hurufnya salah kita ingatkan awas masih salah lagi P. Tapi kalau membaca panjang tabat yada abi abi dia baca abi lahab kita ingatkan awas kemudian membaca abi lahab dia tidak salah panjangnya tetapi R begitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian penjelasan berikutnya nilai lulus ya. Peserta ujian dinyatakan lulus ketika memperoleh nilai minimal 75 dan nilai maksimal 97. Kemudian alurnya ya. 1. Alur ujian mustawa 3 sebagai berikut ya. Diketuk atau dibilang awas ketika terjadi kesalahan ya jali H, T, P atau khofi, D, M, G serta sifat diingatkan. Ketukan hanya 1 kali, ini penting saja ya, hanya 1 kali. Ketika menjadi benar maka ditulis R, ketika tetap salah maka ditulis sesuai dengan kesalahannya. Proses ujian dianjurkan untuk direkam, jadi insya Allah kita rekam malam ini juga. Ya. Dengan menyebutkan nama lengkap dan mustawanya. Ya. Nanti Ustadz yang mustawa 3 Ustadz siapa? Mas siapa tadi? Rosi atau Mas Ali? Lupa saya. Rosli, Ustaz. Ali, Ustadz Ali, Rosi Ali, mustawa 3 ya. Ali, Ustaz. Ali mustawa 3 ya. Ali, maaf. Nanti Rusli mustawa 5 dan juga Bang Bekti mustawa 5. Jadi mustawa 5-nya nih 2 kita ya, serta sekalian. Insya Allah kita rekam. Jazakallah khairan, Mas Rusli, Mas Ali, Mas Bekti. Kemudian setelah ujian, jumlah kesalahan direkap tentunya di kolom yang tersedia dan kemudian pada hari yang sama selesai. Hasil rekapan dimasukkan ke dalam rumus yang disediakan, sudah ada rumusnya tentunya, atau menggunakan tabel nilai, dan sudah ada juga, sudah kita bagi dari beberapa pekan yang lalu. Kemudian hasil ujian diperiksa kembali sebelum diumumkan, mulai dari lembar jawaban diperiksa supaya tidak yang keliru ya. Hasil tercantum dalam rumus juga diperiksa kembali dengan diberikan tanda tangan ya, atau paraf oleh pemeriksa penguji lainnya paling lama 2 hari setelah ujian, jadi tidak terlalu lama. Kemudian hasil ujian yang tercantum dalam rumus dicetak, ditandatangani oleh penguji. Ya kalau melalui rumus itu lebih mudah, Ustaz, kan namanya masuk semua, tinggal di print gitu, dicetak di print maksudnya, ditandatanganin. Kemudian yang terakhir nomor 7, peserta ujian yang lulus dibuatkan sertifikatnya paling lama 10 hari ya. Maka dalam 10 hari insya Allah sudah kelar ya, sertifikatnya sudah bisa diberikan. Kemudian catatan Ustaz-Ustaz sekalian, sifat tawasud idbaq tebal tipis pada gunnah dan ro tidak dinilai. Jelas ini ya, tawasud idbaq tebal tipis pada gunnah dan ro ini tingkat tinggi maka belum kita nilai. Kemudian mad jaiz munfasil dan mad silah tawilah jika ada yang membaca 2 harokat.
Ya, mungkin dari lembaga lain, dumat jaiznya dibaca 2 harokat, kita tanya dulu, memang Bapak Ibu mau membaca 2 atau 4 gitu ya. Kalau memang milih 2 nggak apa-apa, nggak salah. Kemudian kesalahan hamzah wasal di awal kata, hamzah wasal di awal kata termasuk tidak kita nilai, ya, bahkan mungkin tidak ada dalam soal. Kalau ada tidak kita nilai, maka tidak dihitung kesalahan dan diingatkan saja. Ya. Dia membaca ittabi'u misalnya, dia baca attabi'u, kita ingatkan Pak, Ibu ini bacanya i tapi tidak dikurangi. Mengingat cara membacanya terkait dengan kaidah bahasa Arab. Ya. Kemudian eh, pengetukan atau pengingatan diberikan di tempat yang tidak jauh dari kesalahan. Ya, jadi begitu salah langsung kita ingatkan awas atau kita ketuk. Jika dalam pengulangan terjadi kesalahan yang lain, cukup diberitahukan tanpa dihitung kesalahannya. Dia membaca yada abi, tabbat yada abi. Ya. Kemudian kita ingatkan yang salah tabbat yada abi lahabin wa tabb. Awalnya tabbat yada abi sudah benar. Begitu kita ingatkan dengungnya, abinya jadi salah gitu ya. Maka tidak dihitung. Ya. Kemudian ketika peserta ujian membaca sangat cepat, ya kita ingatkan untuk dijeda pelan-pelan ya. Kemudian jika penguji ragu tadi membacanya sudah benar atau belum, kita minta ulang. Ya. Tentu kalau diulang ada yang salah tadinya tidak salah, tadinya sudah benar, begitu kita minta ulang ada yang salah tetap tidak dihitung. Ya. Barakallahu fikum, saudara sekalian, insya Allah jelas ya. Jelas. Ini pengulangan ya, dulu sudah kita bahas. Kita ganti sekarang membaca soalnya. Kita tampilkan soalnya. Eh, Mas Ali ya, Ustaz. sudah siap Mas Ali? Insyaallah Ustaz. Bismillah, jazakallahu khairan. Ini soal pertama. Ini yang soal nomor 3 betul ya, Ustaz Salihan? Kalau saat itu Mustafa lima Ustaz. Jadi malam. Mengkul hadhihi Ustaz. Bentar. Sengaja tidak ditulis di situ biar teman-teman nulis Mustafa sendiri. Oh iya, nomor. Soal nomor 3 Ustaz. Ya, ya, bentar. Ini akan pakai laptop orang lain jadi agak kagok. Baik, ini ya. Belum Ya, Ustaz. terlihat. Nah, alhamdulillah sudah. Sudah siap semua? Mengkul hadhihi Ustaz ya. Ya, betul. Layarnya sudah cukup atau kurang besar? Cari masing-masing. Ustaz Ali cukup ya ininya, Mas Ali. Cukup Ustaz. Baik, Cukup. Bismillah ya. Ustaz sudah siap ya? Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mas Ali akan membaca soal mustawa 3. Tafadhol dimulai Mas. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله Boleh على بص boleh diulang? Tadi suaranya sedikit hilang Ya, ya. hilang. Diulang ya. Boleh Lebih diulang. dekat mic-nya, gitu. Bisa nggak mic-nya lebih dekat? قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قالوا يا أبانا ما لك لا Boleh diulang. Qalu ya تأمنا abana. Boleh diulang. Qalu ya abana. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك Boleh diulang? Diulang ma'ana ya. Laim basatta. Ketikatnya. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض Ya, awas diulang. Awas. Diulang. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين Boleh diulang in huwa. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له Awas, بمؤمنين diulang, awas. In huwa. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل Awas, الله awas. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا Awas. Walladzina. والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق Awas. كريم Awas. Lahum. لهم لهم مغفرة ورزق كريم. Tayyib. Barakallahu fikum, Mas Ali. Kita untuk Mas Ali dan Mustawa 3, Ustaz-Ustaz sekalian, kita cukupkan ya. Nanti merekapnya berikutnya aja, mengingat waktunya supaya tidak terlalu malam ya. Kita pindah ke Mustawa 5 ya. Mustawa 5 kita baca lagi panduannya sebentar. Ya, kelihatan ya. Mudah-mudahan sih. Untuk Mustawa 5 sama yang pertama huruf H, cara mengucap huruf dengan benar dan dikurangi 1. Kemudian pengucapan huruf tertentu di luar kemampuan, sama ya, di luar kemampuan maksudnya seperti tadi. Seperti kurang sempurna membaca ain, maka dihitung setiap huruf ya sesuai dengan jumlah kesalahannya. Semua soal. Jadi kalau salah 5 ya lima-limanya dihitung. Ini bedanya dengan mustawa 3. Kalau mustawa 3 tadi sekali, kalau mustawa 5 masing-masing. Kemudian untuk P sama ya. Mustawa 3 tidak ada perbedaan. Kemudian T juga tidak ada perbedaan. Untuk D yang ada perbedaan, saudara sekalian. Ya, yaitu di bagian 2, apabila gunnah fa'amma inna faman ya'mal gitu ya. Ketika dengung kurang lama atau terlalu lama diketuk, kalau mustawa 3 itu tidak dihitung R, kalau mustawa 5 dihitung R. Jadi kurang sedikit atau lebih sedikit tetap kalau diingatkan dihitung R, mustawa 5. Kemudian M sama tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. G juga tidak ada perbedaan. Kemudian ada perbedaan lagi pada S. Ya. Tidak ada perbedaan, maaf. S tidak ada perbedaan. Ya. Kemudian R, tanda R ditulis sebagai tanda peringatan. Dan sama dengan yang tadi, tidak ada perbedaan mustawa 3 dan 5. Kita ingat kesimpulannya perbedaan hanyalah di huruf ya, dan di dengung yang diingatkan karena kurang lama atau kelamaan. Nilai lulus juga sama, alurnya juga sama. Catatan juga sama. Nah, di sini ada catatan tambahan sifat-sifat mustatir dan mustatir dicantumkan dalam soal. Ini tentu dalam pembuatan soal, bukan penilaian ya. Kemudian majais munfasil ya. Yang lainnya sama ya. Baik, kita lanjut ya saudara sekalian ke pembacaan soal. Dari sini untuk mustawa 5 akan dibaca oleh dua teman kita. Yang pertama Mas Rusli ya. Baik Ustaz. Nanti yang kedua Mas Bekti hadir ya.
Hadir Ustaz. Ya. Jadi kalau Ustaz Sadah tadi nyetaknya ngeprintnya, maaf ini salah, ngeprintnya sekali, misalnya hanya punya satu soal, maka yang pertama untuk Mas Rusli nanti bisa ditandain di bawah kalau ada yang keliru ya, ada yang salah, ditandainya di bawah. Kemudian untuk yang, bentar, saya tampilkan soalnya dulu mana tadi ini dia. Nah, kalau yang kedua nanti ditandainya di atas ayat ya. Jadi kalau pertama di bawah ayat, yang kedua di atas ayatnya. Bismillah. Sudah kelihatan? Sudah, Ustaz. Ya. Sudah siap, Mas Rusli dan Untuk Ustaz Sadah semuanya? ngasih Insya Allah, peringatan Ustaz. gimana, Ustaz? Antum Awas, berdua atau satu? Saya aja. Untuk, wah gitu ya. Satu aja berarti ya. Saya nggak bingung nanti. Nah, Baik, insya Allah. Nanti kalau ada yang kelewatan baru kita diskusikan Ustaz Sadah ya. Nah, memang kalau ada kendala, kalau ada suara yang tidak jelas ya, karena sinyal itu memang sedikit mengganggu, mudah-mudahan tidak terjadi. Eh, Nanti seandainya ada yang misalnya tiba-tiba Ustadz Ustadzah suaranya nggak jelas, nanti sebut minta diulang gitu ya, nggak apa-apa nanti minta diulang. Tapi kalau awasnya minta mengulang atau awas atau ngetuk ya, mungkin satu saja, saya saja, ya, sehingga nanti tidak tidak apa ya, yang bukan salah tidak tercatat begitu ya. Baik, saudara kita mulai ya. Kita akan mendengar bacaan Mas Rusli Mustawa 5. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد Awas, أن awas diulang. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح Diulang, awas. Idh qala لا lahum. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ائتوني بكتاب من
قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين كافها يا عين صاد Boleh يا diulang? زكريا كافها يا عين صاد يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه Diulang, إن diulang. فلم Awas diulang. Salam, nah. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Alhamdulillah, barakallahu fiikum, Mas Rusli. Baik, selanjutnya kita dengarkan bacaan dari Mas Bekti Mustawa 5. Silakan Mas Bekti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس Awas diulang. إن تريد إلا Boleh? Awas, أن kedengaran suara saya? Sudah. Qala ya Musa. قال Diulang. يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا Awas, أن awas diulang. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض Diulang, وما awas. Illa. إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين Awas diulang. Wa ma turidu. وما تريد أن تكون من المصلحين
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم Awas, diulang. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين كافها يا عين صاد يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وما كان استغفار Yes, إبراهيم diulang. لأبيه Awas, إلا diulang. ومكانه. Kedengeran suara saya? Wa ma kana. وما, وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له Boleh dari falamma. أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه Ya. حليم Awas. Awas. إن إبراهيم لأواه حليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Awas, diulang. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Tayyib, alhamdulillah, barakallahu fikum. Mas Bekti ya. Alhamdulillah, saudara sekalian dan Mas Ali, Mas Bekti, Mas Rusli sudah selesai pembacaan soal kita pada malam hari ini. Mungkin Afan, Mas Ali, Mas Rusli, Mas Bekti bisa lift dulu. Baik, jazakallah. Ya, syukron ya. Ada ya, Syukran ya. Ali, jazakallahu khairan.
atas kesempatan dan berkenannya ikut hadir pada malam hari ini. Ya, Fadol Riyad kalau boleh ya. Jazakallah khairan. Sekarang jam 9.30. Ustaz, ada sampai jam berapa siapnya? Jam 10 Ustaz. Masya Allah. Baik ya. Jadi kita coba cek tadi. Mau direkap sekarang tuh diskusi aja. Yang rekamnya kan tinggal ngitung ya. Diskusi Mungkin Ustaz. kalau teman saya untuk rekapnya nanti aja. Hanya tadi beberapa catatan-catatan. Termasuk saya agak tegang tadi itu. Jadi mungkin ada yang kelewatan dalam awas ya. Mungkin aja Ustaz-Ustaz sekalian. Kalau apa memang kendala yang kita rasakan tadi online agak sedikit gangguan ya kadang-kadang, maka memang kalau online itu perlu sebelumnya berarti dipastikan ya. Dipastikan jaringan suara dan lain sebagainya aman ya. Dan ini memang butuh butuh mungkin fasilitas lebih ya, apakah tempatnya. Kalau sekarang mungkin di rumah masing-masing ya, termasuk yang membaca, sehingga kadang-kadang perangkat kita suaranya ada yang hilang, sebagian jelas, sebagian tidak. Atau mungkin konsentrasi juga sedikit sedikit berbeda ketika membaca dengan langsung di depan peserta ujian. Tapi yang ala kulli hal, meskipun ada kekurangan, kita kembali pada kaidah umumnya yang tidak mungkin diambil semuanya secara sempurna. Ya kita mengambil sesuai kemampuan kita yang ada. Jadi kita tidak menafikan ujian secara online tentunya. Mudah-mudahan kalau ada yang kurang-kurang, yang pertama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bisa kita perbaiki pada kesempatan yang lainnya. Mungkin begitu. Baik, apakah ada yang perlu didiskusikan? Dari yang pertama tadi, Mas Ali ya. Silakan tuh Ibu Nur Khamidah ya. Oh, silakan Ibu Ustazah Nur Hamidah. Ya, Ustadz mau tanya, ini tadi apa namanya? R-nya di itu nggak Ustadz tadi? Kalau untuk yang ini, yang live ini. Harusnya dihitung Ustazah. Iya, iya, iya. Saya yang kemarin kan cuma rekaman nggak pakai R kan. Terus saya ingatnya itu. Terus kok Ustadz Effendi mengingatkan atau awas gitu. Oh berarti termasuk penilaian. Ini yang mungkin akhirnya ada selisih apa hasil nilai dengan saya mungkin cukup banyak karena awal-awal tadi saya nggak hitung R-nya. Nggak apa-apa Itu aja Ustazah. Ustadz, syukran. Nggak apa-apa Ustazah. Ustadz, syukran. Oh ya sama ini Ustadz, oh ya belum diskusi ya Ustadz ya. Apa namanya? Ini sudah mulai diskusi apa belum Ustadz mengenai Ya, penilaian? Sudah. Oh ya. Tadi Ustadz Afrusli sama Akbeksi ini tadi saya yang mungkin karena saya di Utsmani kurang lama ya. Jadi apakah yang dengar yang atau di dalam membaca ikhfa-nya kan? Kalau Akbeksi, diulang. oh iya. Oh ya Ustadz, untuk masalah ikhfa kan termasuk bab dengung ya. Nah, Akhrusli tadi membacanya itu lebih terasa jelasnya gitu. Misalkan hanya dilamakan gitu ya, seperti jelas seperti idhar tapi dilamakan. Kemudian kalau bekti itu kalau menurut saya ya wallah alam ya. Menurut saya tadi ikhfa-nya itu pas gitu. Cuman Ustadz Effendi tadi minta mengulang
itu yang mana ya? Karena di sini suaranya putus, apakah di al-amsnya itu. Nah, untuk di Utsmani seperti apa Ustadz? Untuk ikhfanya, apakah memang seperti akhbekti tadi yang apa namanya? Jadi berjarak gitu ya ini ya. Namanya ikhfa yang adna ya Ustadz ya gitu. Nah, kalau yang rusli tadi lebih seperti ilhar tapi dilamakan gitu. Itu aja Ustadz mungkin untuk apa namanya takkid saja sih supaya saya tidak ragu-ragu lagi dalam memberikan penilaian. Syukur Ustadz. Afwan. Baik, Bismillah ya untuk yang ikhfa memang ada perbedaan-perbedaan rasa Ustadz sekalian ya. Yang tadi diantaranya ada yang bil ames yang mana tadi? Sama, baris kedua. Baris kedua ya. Kalau tadi sebetulnya saya R itu bukan pada ikhfa-nya Ustaz ya. Nafs. Kota Itu nafs pada fa-nya, pada sifat fa-nya yang tidak muncul. Nah, ketika kita ingatkan yang kedua, alhamdulillah kedua kalinya sudah jelas fa-nya itu. Maka kalau saya tadi menulisnya R di situ pada huruf fa-nya begitu ya. Dan di situ il ames kan memang tidak ada ikhfa-nya Ustaz. Yang mungkin yang tadi yang agak panjang adalah pada Ustaz Mas Rusli ya. Jabbaron fil ard. Jabbaron tadi ikhfa-nya cukup kelamaan gitu ya. Maka tadi sempat saya awas, kemudian yang kedua relatif lebih lebih bagus, lebih baik gitu. Tidak terlalu lama. Maka tidak kurang tapi tidak salah tapi ada R saja saya tandai. Adapun yang tadi sudah sampaikan mungkin ikhfa yang lebih ke izhar pada biasanya ikhfa ketemu tak ya itu ya. Taqtulani misalnya. Itu sering memang ada yang tak apa terasa mendekati idhar ditahan anta atau yang kelihatan antanya. Untuk kasus ini selama memang tidak murni idhar an itu kan idhar yang ditahan ya. Tapi kalau anta sudah ada ikhfa-nya tapi terasa tadi perbedaan rasa, ada idharnya, maka mungkin kita bisa maklumi ya. Tetap ada ikhfa-nya, maka tidak kita salahkan. Secara umum begitu ya. Barakallahu fikum. Padahal Mungkin ada yang lain. Ustadz Afwan, mungkin lebih fokusnya kita mungkin bisa kalau memang ada yang tadi apa tidak jelas ya, di bisa di-share rekamannya ulang ya. Nah, seperti Baik-baik. Alhamdulillah kita rekam tadi Ustaz ya. Jadi nanti untuk apa namanya menilainya, hasil nilainya bisa kita Ustadz Salihan rekaman insya Allah bisa dikirim ya Ustaz ya. Kamu Ustaz, rekaman Zoom Ustaz ya? Betul. Kalau bisa dipotong yang bacaannya juga lebih bagus supaya nggak terlalu lama nunggunya nanti. Di Ustaz. saya yang 4 baris terakhir tuh hilang tuh Ustaz. Oh iya, baik baik. Suara banyak terputus Ustaz ya. Iya. Oh, insya Allah. Contoh Ustaz, kalau yang tadi Ustaz, kamu kotal dan nafsan bil ams gitu, antum apa awas itu ya. Nah ini kan Ya, betul. kita meraba-raba nih R-nya di mana Ustaz ya? Iya, Akhirnya udah biarin aja deh gitu. nggak apa-apa. Ragu-ragu ya daripada menyalahkan orang yang salah, yang nggak salah ya. Mungkin Yes. nggak apa-apa. Itu memang tetap perbedaan rasa, tetap kita tidak memungkiri ada ya. Insya Allah. Kalau tadi saya itu merasakan pada fa-nya. Betul Ustaz, fa itu sifat ada tadi di fa. Betul. Tapi nggak apa-apa kalaupun tidak tidak Cuman ter di bil ams pun hampir hampir tidak ada sifat apa sin. maksud di mim. Tawasud nggak dinilai ya Ustaz? Tawasud itu tidak dinilai. Iya.
Kayak contoh yang di bawah Ustaz, yang di dua baris bawah itu. Apa? Iyahu Nah, itu mah hilang ya. falamma tabayyana itu. Ya. Nah, antum gitu ya. Nah, itu hilang tuh. Falamma tabayyana lahu tadi waktu berhenti ya. Nah, antum itu awas nih yang mana kira-kira nih ya. Atau digunakan falamma kelamaan atau di apa gitu. Tadi Iya. sebetulnya saya fokus pada ketika berhenti, Ustaz. Lahu. Oh, minhu. Iya, hanya itu. Oh, lahunya tadi benar. Bukan Oh, ya. tadi kepotong sebenarnya Ustaz. Lahunya. Tadi kayaknya sinyal kayaknya tadi itu. Sinyalnya hilang. Kalau tadi saya nangkepnya kok dia berhenti ya, wakaf ya. Ya, berhenti di Enggak. lahu. Enggak. Berhentinya lahu gitu Haknya ya. dihidupkan tadi. Kalau itu memang berhenti Ustaz, iya, dia wakaf di lahu. Oh, enggak apa-apa. Ketika kita awas, baru dia membaca sambung jadi benar kan? Iya. Maka di situ dapat R. Nah, kalau dengungnya saya tadi tidak merasa ada yang masalah di situ Oh, ya. falamanya. Oh, ya. Baik, panjangan dulu. Ya, Ustaz. Ada lagi saudara sekalian? Saya Ustaz. Foto Ustaz Mabrur, siapa Ustaz ini? Mabrur. Ustaz Mabrur. Mabrur ya. Ya, Mabrur. Ya, Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan untuk mad jaiz munfasil sama mad silah tawilah, jika ada yang membaca dua dikonfirmasi. Nah, tadi mungkin Ustadz Effendi mungkin belum menanyakan tadi yang pilihannya yang mana Ustadz ya. Kadang-kadang takutnya ada yang mungkin ada yang masih baca 4 atau kadang-kadang 2, itu kan juga nilainya jadi bingung Ustadz. Jadi yang mustawa yang 5 kali ya. Kan 5. mungkin perlu dipastikan atau gimana Ustadz untuk nanti yang jaiznya itu mau ngambil yang mana gitu Ustadz. Jadi kan minta penjelasan Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi di sini mustawa 3 itu untuk kesalahan hamzah wasl tidak dinilai Ustadz ya. Tapi kalau mustawa yang kelima dinilai nggak Ustadz yang kesalahan membaca hamzah waslnya? Minta penjelasan Ustadz. Kita cek panduannya Ustadz. Panduannya Ustadz pegang. Saya panduan yang 3 aja ngeprinya Ustadz. Oh iya, yang 5 juga sama. Kesalahan hamzah wasl di awal kata tidak dinilai. Ya. Sama itu ya? Sama. Ya. Oh iya. Kalau yang mad jaiz Ustadz, yang mad jaiz. Baik. Untuk pertanyaan tentang mad jaiz, Ustadz sekalian, maksudnya kalau dia membaca 2 baru dikonfirmasi Ustadz. Kalau dia sudah membaca 4 aman. Mungkin kalau orang membaca tabat yada abi lahabib, dia milih 2 atau karena lupa, karena salah gitu. Jadi kalau dia membaca udah 4, nggak perlu dikonfirmasi Ustaz, nggak perlu ditanya. Hanya kalau membaca 2 saja. Nah, nanti akan menjadi tanda bahwa dia salah adalah kalau mad jaiz pertama seperti tadi falamma roda dibaca 4. Tiba-tiba di belakang qala ya Musa aturidu, berarti dia salah. Dan ini nggak perlu dikonfirmasi karena di awal sudah kelihatan 4-nya itu. Ya. Jelas Ustaz ya? Ya. Jadi yang 2 aja yang maksudnya yang 2 perlu ditanyakan nanti kalau yang ini Ustaz ya. Betul. Pastikan kalau di awal kan memang ada orang yang membaca 2 ya. Jadi kalau dari awal falamma an aroda, kemudian langsung kita tanya, sebentar, ini mad jaiz seperti ini dibaca 2 atau 4? Oh iya Pak, saya membaca selalu 2. Oh iya nggak apa-apa gitu. Maka kita tidak salahkan. Dia membaca falamma an aroda qala ya Musa aturidu, pasti begitu nanti. Nah, ketika 1 2 1 panjang, 1 4 itu berarti bukan karena pilihannya 2, tetapi karena dia salah membaca. Nah, di situ tentu masuk dalam kesalahan. maksudnya gini Ustaz, untuk 2 itu harus konsisten 2 gitu ya Ustaz ya. Betul. Harus 2 terus Ustaz. Betul.
Kalau campur-campur berarti salah itu, Ustaz. Oh ya, Ya. ya syukran Ustaz. Afwan. Masuk ini Ustaz, masuk mat silah, tawilah sama mat pelin sama Ustaz. Betul, ya. Yang sering terjadi dua itu ya, mat jaiz, mat silah, tawilah. Ketika dia milih dua ya harus konsisten. Ada lagi Ustaz Sadah? Abdul Azam. Ustaz Syukur Hamdan. Ustaz Abdul Azam ya. Ustaz tadi suratnya Ustaz kurang Az- jelas. Ustaz Abdul Azam. Ya, tafadhal. Azam, Fadal. Bismillah, izin saat semua yang masih jadi keraguan Ustadz terkait di bab sifat ini Ustadz ya. Kalau kita perhatikan di juklak ketiga, ya, tawasud, idbak, ya, gunnah, tafkhim, tarkik, dan ro itu tidak masuk, ya kan? Artinya tidak ditekankan di situ ya. Artinya Ya, hamas, rokhawah harus ditunaikan. Ketika salah kita koreksi. Benar Ustadz ya? ya, ya. Kemudian di juklak nomor 5 ini sifat nggak dimasukkan. Artinya setiap kesalahan dalam kaidah sifat ini kita salahkan, Ustaz. Kalau kita perhatikan di juklak nomor 5 tuh nggak masuk sifat lagi, Ustaz. Jadi nggak dimasukin tuh penekanan tawasud, idbak. Artinya kan semua sifat udah kita koreksi ya, termasuk tafhimul gunnahnya, Ustaz ya. Ro tebal tipis ya. Semacam tadi kan Ustaz Bekti dengan apa kekurangan dalam pelafasan huruf ro-nya itu kasusnya seperti apa, Ustaz? Sedangkan kan kita sampaikan kalau di mustawa 5 setiap salah huruf kita salahkan. Bukan lagi dihitung satu secara keseluruhan, tapi namun setiap huruf kan. Kalau kita Ya, baik tadi kan kita ngeliat rohnya ini kan, maaf ngomong kita cadel gitu ya. Ini kerohiman kita sebatas mana. Mengingat baik. begini, Sat, kita ada peringatan, ya, peringatan. Artinya berkaitan sama sifat ini kan beda guru beda nih ketokannya. Masalahnya setiap kita ketok itu sudah dapat seperempat. Artinya kita sudah mengetok 4 kali itu sudah -1. Sedangkan kalau dia sudah 5 kali kesalahan, kesalahan 5 itu nilainya udah di 75. Artinya kan kalau kita sudah kasih peringatan 20 kali itu sama saja dia sudah dinilai minimal. Gitu, Sat. Karena setiap peringatan di mustawa 5 itu pasti dimasukin ya. Jadi misalnya salah di huruf kita ketok peringatannya udah kena, eh, hurufnya juga kena. Jadi selalu peringatan ini kan nimbrung. Artinya kalau kita 20 kali peringatan saja, sedangkan murid barangkali nggak ada kesalahan jalinya lagi gitu ya. Barangkali nggak fokus, tapi kita udah kasih 20 kali peringatan, entah itu sifatnya ya gitu Sat, ya. Itu sama saja nilainya 75 Sat. Karena mengingat satu peringatan itu kan seperempat ya. Jadi dia 4 kali salah itu udah satu. Poinnya bobotnya satu. Benar Sat ya? Baik, baik. Ya, jadi maksud Anda terkait peringatan ini kan sangat besar sekali nih kalau kita ketok aja. Artinya 20 kali kita kasih peringatan, dia nggak Agak fokus dosa misalnya ya. baca tapi kita kasih peringatan. Dapat itu 4 kali peringatan dia udah salah satu itu. Sama udah kayak salah jali Sat. Padahal dia nggak salah, cuman mungkin nggak fokus gitu Sat ya. Barangkali ini bisa disepakati Sat atau gimana. Karena ini kan peringatan ada ketokannya ya. Nah, terus sifat tadi kan nggak dimasukin di mustawa 5. Artinya bacanya benar-benar harus benar gitu ya Sat ya. Tafhimul guna, tebal tipis, segala macem. Itu kasusnya seperti apa, Ustaz? Apakah ada kerohiman kita? Oh, kalau kayak gini dimaafin, yang kayak gini dimaafin. Nah, itu Ya, barangkali itu saja, Ustaz. Kalau yang semacam jali yang selainnya, insya Allah kita bisa mengerti. Tapi terkait sifat, ini kita rasanya beda-beda nih, Ustaz. Karena setiap kita baik. rasa salah, kita ketok peringatan. Salah ketok peringatan. Karena selalu ditulis peringatan, Ustaz. Barangkali itu, Ustaz, yang menjadi apa ya curhatan nih Ustaz, terkait Baik, peringatan ya. dan sifat. Baik, Jazakallah. bagus, Ustaz Azam. Tadi ada yang tidak tertulis pada mustawa 5. Sebetulnya sifat tawasud, idbak, ya. Terbatis pada rok mustawa 5 pun mestinya ini belum tercantum tadi ya. Itu juga tidak dinilai Ustaz. Oh berarti nggak oh berarti masih Ini sebentar. saya Ini nggak waktu dituliskan di juklak nomor 5 nggak juklaknya dimasukin memang Ustaz. benar. Juklaknya itu tidak tercantum di mustawa 5 ya. Mustawa 3 tercantum. Mestinya di mustawa 5 juga tercantum itu. Tapi Ustaz, jadi Ya, tampilkan lagi. kirain di mustawa 5 itu semua kesalahan, nah itu udah dititik beratkan gitu Ustaz. Artinya kan ada tambahan ternyata Ustaz di catatannya ya.
Ya, saya tampilkan lagi ya supaya tidak supaya lebih jelas. Juklak mustawa 3 ada satu poin yang mestinya tercantum di mustawa 5. Kelihatan Ustaz Sadah ya. Udah kelihatan sih. Yang nomor 1 ya, sifat tawasud idbak tebal tipis pada gunnah dan ro ini meskipun mustawa 5 itu tetap tidak dikurangi Ustaz Sadah ya. Ini kelewatan ya. Barakallahu fikum. Jazakallah Ustaz Azam telah mengingatkannya. Nanti kita perbaiki, kita koreksi ininya ya, apa namanya, cuklaknya. Itu nanti kita koreksi, ini lanjutan Ustaz ya. Tawasud idbak itu dikoreksi kalau sudah ngambil sanad gitu ya. Mudah-mudahan mustawa talaki atau tahfidz sambil kita kuatkan di situ yang kesempurnaan pengucapan ya. Tadi kalau nanti sudah ngambil sanad tentu harus mi'ah fil mi'ah ya, sempurna semuanya, tebalnya ro, tebalnya gunah semua sudah matang begitu. Barakallahu fikum. Ustaz, izin. Betul, Ustazah. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. Ustaz, izin. Tadi kan yang mustawa 3 satu orang ya Ustaz ya, peraganya ya, yang Ya. demo ya. Nah yang mustawa 5 kan ada 2 orang. Yang saya tadi berpikir di awal, yang pertama mungkin bacanya benar gitu loh ya, semuanya lah. Terus benar gitu kan. Yang kedua tuh, walaupun memang dia bisa, cuma memang diumpamakan dia tuh sedang membaca yang salah gitu loh. Jadi kita jadi peka juga gitu loh di kesalahan itu. Tapi ternyata dua-duanya bersama cara membacanya gitu loh. Ya, mungkin saran ke depannya, kalau misalnya memang ada 2 peraga itu, yang demonya, yang satunya diberikan, maksudnya walaupun dia bisa membacanya dengan benar, tapi diumpamakan dia bacanya lagi kurang benar gitu loh. Jadi kita juga melatih kepekaan kita, Ustaz. Itu aja sih. Ya, pura-pura Ya. salah itu Ustazah ya. Iya, maksudnya gitu. Jadi kita juga lagi dengar. Jadi kan apa yang materi di sini juga bisa kita, oh iya memang tadi itu nih dia baca misalnya tuh nih gitu loh. Oh berarti salah dia di situ nih gitu loh. Seperti itu sih Ustaz. Baik, Itu nanti aja memang Ustaz. kita nyari muridnya yang benar-benar mustawa 3 gitu Ustaz ya. Atau bahkan mustawa 2 sehingga memang ada kesalahan yang bisa kita koreksi. Tapi memang yang mustawa 3 tadi cukup bagus ya. Masya Allah. Meskipun ada juga, kalau saya ada beberapa tanda nih. D-nya ada, R-nya ada. Barakallahu fikum. Ada lagi, Ustaz? Izin bertanya Ustaz, Betul. terkait menilai sifat, kan kalau misalnya sifatnya diketuk terus benar sendiri berarti poinnya kan tadi peringatan, berarti poinnya 1/4 ya. Terus kalau misalnya sifatnya salah diketuk dan setelah itu benar, gimana sih? Tutup R. Jadi Terus, poinnya sama nggak salah jadi sama gitu Ustaz, sama 1/4. Kalau- Belum, mungkin bisa diulang maksud pertanyaannya, Ustaz. Jadi kalau misalnya S-nya gimana sih ya? Kalau ada kesalahan di sifat Iya. diketuk kan jatuhnya R kalau dia benar. Jadi 1/4 ya. Terus tapi kalau misalnya sifat salah di sifat terus diketuk dia tetap salah. Kan jadinya sifat S. S dan bobotnya tetap sama Ustaz berarti. Kalau Enggak. sifatnya benar 1/4, kalau sifatnya diketuk salah 1/4 juga. Jadi S itu Ustaz ya, kalau bukan nggak ada sifatnya, tapi kekurangan atau kelebihan, Ustaz.
Kalau nanti berubah sih, tapi kekurangan atau kelubatan sifat yang tidak merubah huruf. Tadi kita contohkan lam yalid dibaca lam yalid, gitu ya. Ya, lam memnya dikolkolahkan atau dalnya tidak dikolkolahkan, gitu ya. Maka itu yang masuk sifat di situ. Tapi kalau eh, kita sering mencontohkan sin dan sod, ya. Sin dan sod itu kalau dibaca sifatnya tidak diberikan isti'la pada sod, maka dia akan berubah menjadi sin. Nah, itu bukan sifat lagi, tapi agak masuk pada huruf, karena hurufnya berubah. Maka sifat itu kita batasi sifat yang kekurangan atau kelebihan tidak merubah hurufnya. Nah, kalau yang sudah merubah huruf, maka dia masuknya salah huruf, bukan sifat. Sehingga nilainya atau bobotnya beda. Mungkin maksudnya begitu, Ustazah? Ustaz, maksud saya kalau misalnya awalnya baca lam yalid walam yulad, terus diingatkan menjadi lam yalid walam yulad. Itu berarti kan R ya Ustaz ya. Terus yang Ya. kedua, kalau misalnya diingatkan bacanya yang lam yalid walam yulad, terus sudah diingatkan tetap aja bacanya lam yalid walam yulad. Sama aja ya, betul atau nggak betul, tetap seperempat dikurangi gitu, Ustazah ya. Iya, Iya, maksud betul saya Ustaz. berarti Iya, betul Ustaz. Maksudnya dua kali salah, Ustaz. Salah di peringatan, salah di sifat mungkin, Ustaz. Ya, betul-betul. Ya, Tanda R itu sebagai tanda peringatan. karena bobotnya S dan R kan sama Ustaz ya. Betul. Jadi ketika S-nya setelah diingatkan, kemudian betul, ya dia tetap R gitu. R. Jadi sebenarnya diingatkan nggak diingatkan gitu kan tetap salah gitu. Sama aja. Dapat peringatan ya. Waktu itu pernah dibahas kenapa diingatkan gitu kan. Kenapa? Kan karena waktu itu kan karena kan bobotnya sama antara S dan R itu bobotnya sama gitu kan. Kenapa sih Ya, diingatkan gitu kan? Kalau kata kita itu mubadir gitu kan. Oh tidak, ya, alasannya adalah nanti biar peserta merasa, oh saya diingatkan nih berarti ada salah, lebih hati-hati. Yang pertama, yang kedua waktu itu kenapa juga perlu diingatkan gitu kan? Karena barangkali peserta minta data kan, minta data mana sih hasil koreksinya? Oh ternyata S ini yang diingatkan ya gitu. Izin menyampaikan langsung. Barakallahu ya, ya. Ya, jazakallah Ustaz Salihan. Itu sejarahnya begitu, Ustazah ya. Apakah sudah jelas, Ustazah dan Ustaz semuanya? jelas Ustaz, alhamdulillah. Ya, Jadi ini Ustaz. sama memang. Benar, disalahkan tidak disalahkan nilainya sama. Tapi tadi ada latar belakangnya ya. Barakallahu fikum. Kalau di bacaan Asbeki yang di baris ketiga takunu minal muslihin, Suaranya menggema, Ustaz. ada dua yang muslihin, Muslihin, sot. Ya. ya, dan bil usbah itu yang tadi Sakti ya. Ya. Nah itu masuk ke sifat atau apa tadi untuk tadi peringatan itu. Yang saya tangkap tadi itu pertama kurang jelas saja. Ya, begitu kita awas ya, jadi lebih jelas, maka dia masuk R, Ustaz. Tapi kalau saya menangkap lebih kepada sin, Ustaz. Dan tidak berubah ya. Ya, nggak, saya menangkapnya tadi lebih kepada sin, Ustaz, bukan Bukan sod. sod. Iya. Hmm. Termasuk di al-ardi ya, di apa? Tadi yang fil ardi itu Iya. kedengaran kalau buat saya jelasnya itu dia dal bukan dod. Iya, iya. Ya mungkin lagi-lagi ada ruang untuk berbeda perasaan tadi, beda menilai Ustaz ya, nggak apa-apa. Kalau tadi saya melihatnya itu pada R karena fokus saya pada sofir sebetulnya. Kalau istilahnya dapat tapi sofirnya yang nggak dapat. Begitu diingatkan keluar ya, meskipun juga sedikit. Pada dot saya tetap
mana tadi ardi. Ketika yang kedua kan disambung tadi. Saya melihatnya malah qalqalah pada dot itu. Ya, ada kol-kolah juga sih sebelumnya, Ustaz. Ya. Emang ada kol-kolah sebelumnya. Tadi kalau apa dotnya huruf dot, makhraj dan sifatnya dapat tapi ketambahan qalqalah ya. Maka tadi ketika dibaca kemudian menjadi sambung akhirnya hanya R saya data di situ, saya tulis di situ. Tapi nggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa. Tetap aja ada ruang untuk sedikit berbeda. Meskipun kita punya target, mudah-mudahan perbedaan itu tidak sampai 5 ya. Nanti apa namanya maksimalnya 2,5 lah. Mudah-mudahan begitu. Seandainya nggak kecapai, nggak kesampaian, misalnya tetap ada perbedaan-perbedaan, ya sesuatu yang manusiawi. Kita berupaya untuk mendekatkan saja. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya Ustaz Ibah nih udah siap dari tadi ya. Tadi di Ustaz chat Ibah. ada yang nanya tuh di chat, ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, Ustaz. Nah, Ustaz. Eh, Masya Allah, nggak terasa udah waktunya. Ini terakhir berarti sementara, Ustaz ya. nah, untuk yang Anda tanyakan menyangkut teknis, kalau misalkan ujiannya memang online, Ustaz, apakah ada toleransi? Contoh seperti tadi untuk koneksinya kurang bagus, sehingga ada beberapa huruf yang memang nggak kedengeran gitu. Nah ini sementara kan misalkan di satu level ini ada sekian orang, berarti kan nggak adil nih antara satu dan yang lainnya gitu ya. Teknisnya untuk mengatasi yang seperti ini bagaimana? Apakah yang tidak jelas ini diperkenankan? Misalkan kita mintakan rekaman secara khusus mengulang yang secara live tadi bermasalah. Jadi kita mintakan rekaman ulangnya supaya bisa imbang dengan yang lain yang koneksivitasnya bagus begitu. Atau bagaimana ada solusi lain gitu. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang apabila memang dalam hal online gitu ya. Namun demikian kalau misalkan untuk yang online atau ujian yang seharusnya offline terkendala berbagai hal sehingga tidak bisa offline, apakah diperkenankan setiap peserta itu hanya mengirimkan rekamannya saja ya dengan soal yang kita kirimkan atau baiknya seperti apa supaya semuanya objektif ya, jadi dapat menilai secara adil. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jadi kalau online memang secara umum kita perlu menguatkan jaringan, bahkan perlu dites ya. Nah, kalau ada sebagian pas lancar, sebagian nggak lancar, mudah-mudahan kalau online itu tidak masing-masing di rumah ya. Karena itu kemungkinan tidak adilnya besar. Misalnya di lembaga, tapi mereka ngumpul satu lembaga, satu tempat maksudnya. Supaya apa? Kekuatan jaringan juga seimbang. Dalam kondisi seperti itu, kan kalau kita menilai seorang dan pengujinya satu itu ya, niatnya penguji ini coba diulang. Ya. Itu bukan karena dia salah, tapi karena kita meyakinkan ini bacaannya belum jelas, kita minta diulang. Maka kita dengan pemahaman yang penuh seorang penguji ini tidak akan dinilai karena bukan yang pertama tadi salah, tapi karena kita belum mendengar dengan jelas. Ini satu masalah sudah selesai berarti saja, karena ketika dia nggak jelas, putus dan lain sebagainya, kita minta ulang sampai jelas, sehingga nanti tidak ada ketidakadilan tentunya di situ. Adapun mengirim rekaman tentu ini beresiko banget, Ustaz. Namanya rekaman kan dia bisa koreksi sendiri, nanti diulang lagi itu jadi nggak murni itu ya. Maka tidak memungkinkan kita ujian dengan rekaman, kirim rekaman. Yang paling minim risikonya ya tadi setelah koneksinya diperbaiki, dicoba bahkan ya, tapi satu majelis ya, 10 orang ya satu majelis supaya adil tadi ya.
Mungkin begitu Ustaz ya. Apakah sudah sudah. terjawab? Di sekolah. Iya, Insya Baik, alhamdulillah. Eh, ini sudah jam 10:05 ya. Kata Aris izin itu Sudah. di chat boleh dibantu membaca, ada yang bertanya. Oh, Iya. masih mau jawab nih? Ya, kasihan Ustadz udah nulis. Mana tuh? Jika Boleh, berkenan boleh. boleh Ustaz. Jika berkenan boleh Ustaz minta tolong kirim juklak Musawalima. Oh, udah Ya, kayaknya deh. Insya Allah. Tadi ada koreksi satu aja ya. Tadi ciklaknya ada yang ketinggalan ditulis. Ya. Terus ini ada ya tolong bacain Ustaz. Nggak ada udah Ustaz. Nih. Itu ada itu kan terlalu di mustawa 3 ya. Kata wow itu tasdidnya itu terlalu lama yang menahannya. Itu masuk kesalahan apa? Ya, ya, ya. Oh, Di mustawa 3. Ya, betul. Tapi bingung itu. tasdidnya terlalu lama itu masuk mana itu kategorinya? Tidak boleh. Terus jika berkenan Betul, Ustaz Aris ya. Dengung ya. Betul, dia masuk D karena tasdidnya dapat tapi dia ketambahan dengung. Dia masuk D, Ustaz. Benar, barakallahu fikum. Wakof tapi kepanjangan. Oh, yang tadi ya. Lahu itu. Lahu tadi kan. Ya, Nah, tadi kasusnya lahu ketika kita awas dia baca sambungan maka sudah benar dia masuk R. Tapi sebenarnya dia belum selesai baca. Udah diawasin. Jadi kena R deh. Baik, alhamdulillah ya. Seru nih ya di pembahasan kedua ini. Nanti gimana saatnya hasilnya kita akan koreksi Iya, dengan betul. rekaman dulu. Nanti boleh kita nanti kita kirim rekamannya baru dikoreksi kembali Ustaz-Ustaz sekalian dan mungkin boleh dibetulkan ya kalau ada banyak coret-coretan misalnya karena tadi ada rekaman dan kita akan kirim rekamannya dikoreksi boleh setelah nanti menerima rekaman hasilnya masing-masing seperti kemarin difoto dan dikirim ke grup lagi ya. Mungkin begitu Ustaz-Ustazah ya. Insya Allah kita tidak lanjutin nanti apa namanya kiriman dari Ustaz-Ustazah kan kita apa namanya kita baca kita perhatikan satu-satu perbedaannya dan lain sebagainya termasuk nanti diskusi berikutnya Insya Allah kita akan melalui chat mudah-mudahan bisa ya. Misalnya dia perbedaan satu salahnya 5 yang satu 7 misalnya itu kan bedanya sudah 10 itu ya. Nanti kita diskusikan harusnya ini begini gitu supaya kita mencari titik temu yang seimbang ya. Insya Allah begitu. Jadi tafadhol ditunggu nanti rekamannya kita akan kirim dan dikoreksi lagi hasil koreksian malam ini. Barakallahu fikum. Baik, sebelum kita akhiri acara ini, mungkin Ustadz Effendi berkenan untuk menjelaskan agenda kita di tanggal 17 Asrama maju Ustaz. Tentang sertifikasi. Gitu, Banyak Ustaz Aris nih yang jelasin. Lebih Abdul kayak antum Ustaz. Sertifikasi gitu. Sekalian mau jelasin atau Ustaz? Ketua panitia lah, Saudara. Ya, Ustaz Aris saja sekilas ya. Memang ini untuk yang apa namanya yang terutama yang baru-baru ya. Tapi kalau memang ada mau, tafadhol Ustaz Aris silangin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah nanti kita merencanakan ada pelatihan sertifikasi di tanggal 17 Januari ini, 3 hari, 17, 18, 19, gitu ya. Ini sertifikasi mengajar. Jadi kalau di Usmani ada beberapa sertifikat, gitu kan. Salah satunya sertifikat mengajar. Ini sertifikasi mengajar itu mempunyai syarat. Yang pertama sudah mengikuti pelatihan Usmani gitu ya. Gitu. Tapi kalaupun belum ada nanti bisa langsung ikut ya. Artinya ini include semuanya. Ya, kalau mendapatkan sertifikasi pengajaran itu harus memiliki sertifikasi menghadiri pelatihan metode yang biasa kita lakukan itu ya, metode anak 1 2 3 ya atau dewasa 1 2 3 seperti itu ya. Kita pertama itu syaratnya ya.
Yang kedua syaratnya adalah lulus ujian TKT, yaitu tilawah check up itu ya, kesehatan tilawah. TKT, tes kesehatan tilawah ya kalau sekarang ya. Kalau dulu kan TCU ya, tes apa check up tilawah gitu ya. Ya, tilawah check up ya kalau dulu. Itu ya, dua hal itu. Jadi dulu terpisah antara pelatihan sendiri, TCU sendiri atau TKT sendiri, kemudian akan keluar nanti namanya sertifikasi mengajar. Nah, kalau sekarang kita jadikan satu semuanya. Jadi di situ juga ada pelatihan metodenya, kemudian juga nanti ada TKT-nya itu tes kesehatan tilawah, dan juga nanti eh, apa sertifikasi pengajaran, ada eh, praktek mengajar nanti di situ. Jadi ini pelatihan yang sekaligus gitu. Jadi kalau pelatihan yang metode itu belum eh, mencerminkan apa belum mewakili sebagai eh, guru yang bersertifikasi dari Usmani ya. Jadi dengan pelatihan yang kita adakan sekarang itu insya Allah guru-guru yang belum eh, memiliki sertifikat mengajar bisa menghadiri ini. Mungkin guru-guru yang sudah senior ya bisa mengajak yang junior-juniornya gitu ya. Ya, untuk mendapatkan sertifikasi ini. Kalau yang udah senior nanti ada perlakuan khusus dari Ustadz nanti gitu ya. Jadi mungkin yang di sekolah gitu ya, yang guru-guru yang baru dan lain-lainnya itu bisa untuk itu. Atau yang lama juga silakan kalau mau gitu. Gitu, seperti itu. Mungkin ada tambahan Ustadz? Itu mungkin saya sekilas Ustadz Ridwan atau Ustadz Soleh. Ya, terima kasih Sutaris ya. Nyambung sedikit ya, 2 menit. Oh, izin. Ya, jadi di Lajnah Majelis Usmani ada beberapa jenis sertifikat. Yang pertama, sertifikat tersertifikat tilawah. Sertifikat tilawah ini adalah sertifikat yang diperuntukkan bagi peserta yang lulus Mustawa 3. Setelah itu yang kedua ada sertifikat tahsin tajwid. Ini sertifikat bagi peserta yang lulus Mustawa 3. Lanjut nanti ada sertifikat tahfidz baik per juz sampai 30 juz. Ya, lanjut ada namanya sertifikat kewenangan mengajar. Nah, apa itu sertifikat kewenangan mengajar? Nah, ada 2 syarat. Yang pertama adalah peserta memahami metode Usmani, baik bagaimana cara menyampaikan dan bagaimana cara mempraktekkan di kelas. Dan nanti ini dinilai adalah bagaimana peserta mampu kemudian mengaplikasikan metode Usmani, nasyid dan 5 langkah di kelas itu. Maka nanti ada micro teaching, ada benar-benar ngajar ya, dari bagaimana membuat RPP, bagaimana mendesain pembelajaran, prosesnya sampai mengevaluasi. Nah, nanti dinilai betul oleh tim. Syarat kedua adalah tadi TKT yang disampaikan Sataris, ada tes kesehatan tilawah. Nah, syarat ini ketika peserta sudah mengikuti pelatihan metode Usmani, kemudian praktek ngajar, dinilai langsung satu persatu oleh tim. Yang kedua, lulus TKT-nya, maka insya Allah mendapatkan sertifikat kewenangan mengajar. Nah, khusus di asrama haji nanti, yang diketuai Sataris, ya ini membahas itu, sahabatku sekalian. Jadi bagaimana nanti merencanakan pembelajaran, prosesnya, ya evaluasinya, sampai bagaimana agar metode Usmani praktis di kelas, ya itu nanti semua akan disampaikan di situ. Maka mudah-mudahan semua bisa ikut sertifikasi ini dalam rangka meningkatkan kualitas kita sebagai pengajar dan semoga mendapatkan kebahagiaan dalam menebar kebahagiaan. Demikian Ustadz, barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Jadi peserta terbatas ya, hanya maksimal 60 ya, gitu, 60 orang. Alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi 2/3-nya. Ya. Mungkin yang lainnya bisa menyusul, tinggal beberapa hari lagi. Sekitar. Mungkin itu Ustaz, cukup ya. Baik, Cukup Ustaz Solian? Cukup Ustaz. Baik, alhamdulillah ya. Baik, terima kasih ya Ustaz dan Ustazah sekalian atas kesediaan luangan waktunya. Dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, keberkahan waktu, yang mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di surganya nanti insya Allah. Baik, kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan membaca kaful majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan.
Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz Ustazah ya. Barakallahu fikum. Afan Amin. kekurangan ya. Insyaallah. Syukran Waalaikumsalam. Ustaz. Khair.